Nah, ini berapa? Ini juga 0. Kenapa? Karena fx-nya bakal 0. Karena dia 2 sampai dengan t hingga. Nggak ada kan di sini? X lainnya itu adalah 0. Berarti selain ini adalah 0. Tulis aja 0. Nah, berarti kita sebenarnya tinggal nyari integral dari ini kan. Nah, kita di slide selanjutnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, mahasiswa semester 5 yang mengampu mata kuliah teori peluang dan juga mahasiswa semester 7 yang melakukan pemantapan di mata kuliah teori peluang. Nah, di sini saya Sugeng Sungkono ditunjuk untuk menjadi tutor kajian UTS mata kuliah teori peluang. Jadi di sini saya memiliki 5 soal. Silakan teman-teman simak baik-baik pembahasan 5 soal ini dan tonton videonya sampai selesai, oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini soalnya itu adalah 3 buah uang logam ditos sebanyak 1 kali secara sekaligus. Jika perubahan acak X peristiwa banyak angka yang muncul. Nah, berarti perubahan acak X-nya itu adalah peristiwa banyak angka yang muncul. Tentukan. Yang pertama itu ruang sampelnya, kemudian distribusi peluang dari X dan juga gambar diagramnya. Oke, di sini masih mudah ya. Nah, kita kerjakan dulu nih yang A. Jawab ya. Nah, berarti yang A itu sampelnya gitu kan. Berapa aja coba? Kalau dia 3 buah uang logam ya. 3 buah uang logam. Nah, di sini pasti udah tahu semua ya. Kalau logam itu kan kalau nggak ada angka, ya gambar gitu kan. Nah, di sini teman-teman pasti udah tahu semua ya. Kalau di uang logam itu kalau nggak angka ya gambar gitu kan. Udah cuma ini doang kan. Nah, tapi dia ada 3 gitu. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Nah, paling mudah itu gini. Karena ada 3, ya udah. Berarti misalnya angka ya. Gitu ya. Berarti bisa juga ada angka gambar gitu kan. Terus angka gambar angka. Terus gambar angka gitu ya. Nah, ini baru 1. Kemudian misalnya gambar nih, gambar. Terus berarti GA ya. Kemudian GAG dan terakhir itu adalah AGG. Nah, berarti di sini ada berapa sih? Ada 8 ya. Berarti NS-nya itu adalah 8 atau banyaknya sampelnya ada 8. Atau biasanya kita kan bisa menggunakan rumus kan. Rumusnya apa? Kalau dia uang logam berarti kan cuma ada 2 tuh kalau 1. Ya 2 pangkat N. Gitu aja. Misalnya logamnya atau uang logamnya ada 2. Ya 2 pangkat 2, 4. Jadi nanti pasti sampelnya adalah ada 4 gitu ya. Oke. Karena dia ada 3, 2 pangkat 3, 8 gitu. Nah, di sini kita kerjakan yang B. Yang B itu adalah distribusi peluang dari X. Nah, gimana cara menentukan distribusi peluang dari X? Kita harus menentukan satu persatu banyak kejadiannya ya. Nah, kita harus menentukan setiap kejadiannya kan. Misalnya nih, kejadian yang pertama munculnya itu angka semua nih. Ikutin aja ini ya. Misalnya angka. Nah, berarti untuk X dari angka ada berapa nih nilainya nih? Nilainya berapa? Itu 23, berarti ada 3 gitu. Jadi kita cari nilainya dulu ya. Berarti untuk S2 itu kan angka-angka gambar nih, angka-angka gambar. Berarti X angka-angka gambarnya ada berapa? Ada 2. Kenapa 2? Karena kan kita lihat di sini kita banyak angka yang muncul. Nah, berarti ada 2. 2 aja tulis. Berarti S3 itu berarti kita ikutin ini angka gambar angka. Berarti X angka gambar angkanya ada berapa? Ayo. Ada 2 juga kan.
Nah, untuk S4 dia itu gambar angka-angka. Nah, berarti X gambar angka-angkanya ada berapa? Angkanya ada 2 juga. Nah, berarti kita S5 nih. S5 itu gambar-gambar-gambar ya. Gambar-gambar-gambar, maka X dari gambar-gambar-gambar ada berapa? 0. Kenapa 0? Karena nggak muncul angka nih. Kemudian S6-nya berarti gambar-gambar angka ya. Gambar-gambar angka. Berarti X dari gambar-gambar angka itu adalah 1. Kemudian S7-nya berapa nih? Gambar angka gambar, gambar angka gambar. Maka X gambar angka gambarnya adalah 1. Karena dia angkanya cuma 1. Terakhir S8. Berarti sisanya angka gambar-gambar. X angka gambar-gambar ada berapa? Ada 1 juga gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis nih nilai-nilai yang mungkin dari X itu kan 32210. Nah, berarti bisa kita tulis simbolnya itu Rx ya. Nah, Rx-nya itu berapa aja nih? Nilainya kan 0, 1, 2, sama 3. Nah, gitu. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Ini nilai-nilai ya, nilai-nilainya. Nah, buat apa sih nilai-nilai ini ya? Buat nanti kita buat distribusi peluang dari X-nya gitu ya. Kita keep aja nih. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, untuk menentukan distribusi peluangnya, kita bisa menggunakan tabel ya. Nanti kita sajikan dalam tabel aja. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu peluang masing-masing kejadian. Misalnya, peluangnya itu yang munculnya itu misalnya angka, angka, sama angka. Nah, masing-masing ini atau angka-angka ini peluangnya berapa sih? Kalau dia munculnya ini? Pinter ya, 1/8. Kenapa 1/8? Karena kan sampelnya ada 8 gitu. Kalau sampelnya ada 4 ya 1/4 gitu. Ini kita kotakin dulu. Nah, kalau udah tahu konsep ini ya udah enak gitu kan. Nah, kita tinggal tentukan misalnya peluang munculnya tadi nilainya kan. Ada berapa aja? X sama dengan 0 ya. Nah, kalau dia X sama dengan 0 itu peluang yang mana sih gitu kan? Coba lihat di sini. Yang X sama dengan 0 kan yang ini nih. GGG gitu kan. Berarti gambar, gambar, gambar. Nah, berapa nih? Peluang dari gambar, gambar, gambar. Berarti 1/8 gitu ya. Deal ya. Nah, oke. Lanjut. Selain 0 itu peluang X sama dengan 1. Nah, berapa nih? Peluang apa aja nih? Lihat. Di sini yang 1 ini aja ya. 1, 2, 3 nih. Ada 3. Gambar-gambar angka. Gambar angka gambar. Oke, gambar-gambar angka. Ditambah ya. Peluang. Gambar angka gambar. Terus ditambah. Peluang apa nih? Angka gambar-gambar. Nah, ini tuh kan nilainya 1 kan. Berarti ini ya 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Berapa nih? 3/8 gitu ya. Ini kita tandai aja. Terus ada peluang yang X-nya sama dengan 2. Coba ada berapa aja nih? Peluang apa aja nih yang 2? Yang 2 itu yang ini ya. Ini. Angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Oke. Angka-angka gambar, terus peluang. Angka gambar angka, terus peluang apa nih? Gambar ya, gambar angka-angka. Nah, ini ada berapa nih? Ya sama aja ya, 1/8. 1/8 tambah 1/8. Berapa nih? 3/8 juga ya. Nah, terakhir kita tulis di sini peluang yang X-nya sama dengan 3. Cuma 1 ya. Yaitu yang peluang angka gitu. Berapa nih? Ya sama yang ini kan. 1/8. Nah, dari sini bisa nih kita buat tabel distribusi peluang ya. Untuk tabelnya nih, tabel kita sajikan dalam tabel ya. Tabel distribusi peluang yang X ya. Berarti di sini kita bisa tulis ini ya.
Berarti di sininya misalnya sebagai X-nya ya. Berarti di bawahnya misalnya PX-nya gitu kan. Nah, untuk nilai X-nya tadi 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita tandai. Untuk P0 tadi ada berapa nilainya? P0. P0 itu 1/8. Nah, berarti 1/8. Nah, untuk P1 tadi berapa? 3/8 ya. Nah, ini 3/8. Terus ini juga 3/8. Terus ini 1/8. Nah, ini udah benar kayak gini. Untuk menentukan dia benar atau tidak, bisa teman-teman jumlahkan nih. Kalau dia hasilnya 1 itu udah benar. Kita coba buktikan. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. 1 tambah 1, 2 tambah 6, 8. 8/8 itu sama dengan 1. Jadi dia udah terbukti benar gitu ya. Deal ya. Kita lanjut yang C ya. Yang C itu dia nanyanya diagram nih. Diagram. Nah, diagramnya ya udah sih simple aja. Misal kita diagram panah aja ya. Nah, untuk nilainya kan tadi itu angka-angka, terus angka-angka gambar. Terus ini gambarnya mundur aja kan. Berarti angka, gambar angka, terus gambar angka-angka. Nah, udah mundur, mentok nih di G. Ya udah tinggal gambar, gambar, gambar. Gambar-gambar angka. Nah, angkanya mundur. Gambar angka, gambar angka, gambar gambar. Itu ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cocok ya. Dan di sini nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, bisa kita hubungkan nih. Angka-angka nilainya tadi berapa? 1 gitu ya. Angka-angka gambar nilainya adalah 2. Ini juga 2 gitu kan. Nah, terus ini titik-titik deh. Titik, titik, terus ini juga 2 ya. Gambar-gambar 0 nih. Kita kalau 0 kita ini aja gambarnya. Nah, dia 0. Terus di sini kita warna berbeda lagi. Angkanya 1 nih. Berarti dia itu nilai angkanya 1. Berarti yang di sini ya. Oke, berarti yang ini salah ya. Yang ini harusnya bukan di 1 nih. Dia itu harusnya di 3. Oke, mohon maaf ya. Di nomor 3, terus ini juga tetap 1 nih. Dan ini pasti 1 juga. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk diagramnya kita gunakan ini aja. Oke? Berarti udah beres ya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 terlihat ada sebuah grafik ya. Grafik apa coba? Grafik dari fungsi distribusi peluang ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah tentukan peluang dari Y yang lebih dari setengah. Nah, ini biasanya kan fungsinya fx ya. Jadi ini cuma pengecoh aja sih ya. Udah dia itu Y, ya GY gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau saya lebih enak kita rubah dulu dari grafik ini menjadi tabel distribusi yang tadi kita udah buat gitu ya. Jadi sama percis. Nah, oke kita buat aja tabelnya. Nah, sederhana aja. Berarti dia itu kan fungsinya itu GY ya. Berarti di sini GY, terus di sini Y. Y-nya ada berapa aja? Ada di sini 0 ya. Sebenarnya di sini ada 0, 1, 2. Berarti 0, 1 sama 2. Nah, GY-nya lihat. Di sini kita warna berbeda aja. GY. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka didapat berapa nih? Y-nya 1/4. Nah, 1/4. Nah, ketika Y-nya 1, di sini 1 nih. Dapat berapa? 3/4. Nah, tapi ingat, ini itu kumulatif ya. Udah dijumlahin ini tuh. 3/4-nya itu udah hasil penjumlahannya. Berarti dari 1/4 biar jadi 3/4 ditambah berapa sih sebenarnya? Atau bisa aja kan? Ya udah, kita mikirnya dari belakang aja kan. 3/4 kita kurangi dengan 1/4 aja. Berapa tuh? 2/4.
atau bisa dibilang setengah. Nah, inilah nilai dari G1, berarti setengah gitu ya. Paham ya? Jadi tinggal kita berpikirnya dari belakang gitu kan. Jadi kita tinggal kurangi aja, oke? Begitupun yang dua. Yang dua itu kan satu kan. Ini kan satu nih. Tapi dia bukan satu. Tinggal satu dikurangi berapa? Ya dikurangi 3/4 gitu kan. Karena tadi nilainya 3/4 kumulatifnya. Satu dikurangi 3/4. Nah, satu itu kan 4/4 ya. 4/4 dikurangi 3/4 berapa? Ya udah 1/4. Nah, berarti ini adalah seperempat gitu. Coba kita buktikan jumlah ini apakah hasilnya 1, 1/4 tambah setengah tambah 1/4. 1/4 tambah 1/4 kan setengah, setengah tambah setengah 1. Oke, terbukti. Nah, terus kalau udah terbukti gimana? Kita cari yang ditanyakan nih. Peluang yang Y-nya lebih dari setengah. Oke, gimana maksudnya? Ini kita hapus aja ya, biar satu slide ini udah bisa dikerjakan gitu. Kita hapus aja. Nah, berarti kita tinggal tulis aja nih. Di sini kita ganti warna ya. Untuk peluang yang Y-nya lebih dari setengah itu berapa aja sih? Ayo, ada yang bisa? Bagus ya, lebih dari setengah. Boleh satu ya? Boleh. Bisa nggak? Tahu nih. Ditambah ya. P2, ya nggak sih? Karena kan lebih dari setengah, gitu. P1 berapa? Setengah. Nah, ditambah. P2 berapa? 1/4. Berarti berapa nih? Setengah itu kan biar jadi bawahnya 4, ya dikali 2, ini juga dikali 2, berarti 2/4. 2/4 ditambah 1/4 berapa? 3/4. Nah, berarti nilai dari P yang Y-nya lebih dari setengah adalah 3/4 ya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nomor 3. Nah, oke, nomor 3 di sini sangat menarik ya. Kita bacakan dulu. Sebuah kotak berisi 5 bola. 3 bola merah dan 2 bola putih. Kemudian, Amir mengambil 2 bola sekaligus secara acak dari kotak itu. Jadi ada 3 bola merah, 2 bola putih, diambil 2 bola sekaligus secara acak ya. Untuk setiap bola merah yang terambil, dia mendapatkan hadiah 1.000. Sedangkan untuk setiap bola putih yang terambil, dia menerima hadiah 4.000. Berapakah jumlah hadiah yang diharapkan oleh Amir? Nah, di sini yang jadi pertanyaan ya. Yang ditanyakannya adalah jumlah hadiah yang diharapkan oleh Amir. Jadi gimana ya? Maksudnya apa gitu kan? Ya kalau dia nanya jumlah hadiah yang diharapkan oleh Amir ya, kalau aku jadi Amir ya ingin yang paling gede dong. Berapa tuh? 8.000 kan? Kenapa 8.000? Coba kita buat dulu kemungkinan yang terjadi dulu ya. Kalau dia gini deh, ada kotak ya. Di sini ada kotak. Kemudian terdapat 3 merah dan 2 putih. Nah, diambil 2 bola ya, secara acak. Berarti kemungkinannya ada apa aja nih yang terambil? Ya, kalau dia enggak misalnya 1 merah dan berapa? Dan 1 putih kan? Terus ada kemungkinan lagi 2 merah dan 0 putih kan? Bisa aja. Terus ada lagi ya 0 merah dan 2 putih. Nah, di sini kalau misalnya dia nanyanya berapa jumlah hadiah yang diharapkan oleh Amir? Ya ingin yang terbesar dong, berarti yang ini nih. 2 putih kan, karena putih itu 4.000. Jadi kalau dia ngambilnya keduanya itu adalah putih, berarti dia dapat berapa? Dapat Rp 8.000. Udah selesai. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan itu bukan ini. Mungkin yang jadi pertanyaan itu berapakah peluang Amir mendapat uang paling gede gitu kan, uang terbesar gitu. Mungkin ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita kerjain aja nih kalau dia nanyanya berapa peluang Amir mendapat uang terbesar. Nah, berarti
kita bisa tentukan dari kejadian ini. Kemungkinan-kemungkinan yang pertama, kalau misalnya satu merah dan satu putih, dia dapat berapa sih? Satu merah kan 1000. 1000 ditambah 4000, 5.000 kan. Nah, ini 5.000. 2 merah dan 0 putih. Berapa nih? Kalau merah kan berarti 2000 dong. Nah, berarti kalau misalnya ini 8.000 tadi udah kita hitung. Nah, berarti kita cari yang ini dong. Ya nggak? Karena dia nanyanya adalah yang berarti yang namanya peluang. Peluang itu kan kita bisa tulisnya NA per NS ya. Nah, kita cari NA-nya. NA-nya itu apa? Ya udah ini ya. Yang kejadian ini kan, kemungkinan ini. Karena dia yang terbesar. 0M, berarti kita ngambil 0. Kombinasi nih, kita pakai kombinasi. Kita ngambil 0 dari M-nya berapa? 3. Karena dia dan dikali. Nah, dikali berapa? Kita ngambil 2 dari 2. Karena putihnya ada 2. Gitu kan? Nah, berapa nih? 3 kombinasi 0 itu kan 1. 2 kombinasi 2 juga 1. 1 kali 1 ya 1. Nah, berarti NA-nya adalah 1. Nah, sedangkan NS-nya berapa? Ada yang bisa nggak? NS itu kan semesta ya. Jadi kita ngambil 2, tulis deh. Ngambil 2 dari berapa semestanya? 5. Nah, 5 kombinasi 2 itu kan kalau cara cepatnya ya 5 dikali 4 karena dia 2 ya. Mundurnya 2 kali aja. Dibagi dengan 2 faktorial, 2 kali 1, coret-coret dapat 2. 2 kali 5, 10. Nah, berarti NA per NS-nya itu adalah berapa? NA-nya adalah 1 ya, tulis di sini. 1 per NS-nya 10. Nah, berarti peluang Amir mendapatkan uang terbesar itu adalah 1 per 10. Gitu ya. Nah, oke. Kalau udah, kita lanjut nomor 4. Oke, di sini nomor 4. Nah, yang uniknya di nomor 4 ini, saya akan membawa teman-teman flashback untuk memahami materi kalkulus 3, yaitu tentang integral ya. Nah, di sini jadi kita ngerjainnya itu menggunakan integral. Lihat dulu. Misalkan X suatu peubah acak dengan fx sama dengan x kuadrat minus 3, di mana batas X-nya itu antara minus 1 sampai dengan 2, dan 0 itu untuk X lainnya. Hitunglah nilai ekspektasi Gx sama dengan 2X minus 1 dengan lebih dari satu cara. Nah, berarti harusnya ada beberapa cara ya. Nah, berarti nanti kita kerjakan dengan 2 cara aja ya. Nah, untuk cara pertama, kita harus definisikan dulu nih. Dia itu kan punya definisi kalau dia nyari nilai ekspektasi. Nah, gini, ada definisinya itu kalau ada E, misalnya UX ya, dia itu akan menjadi integral dari negatif tahingga ini batas bawahnya, batas atasnya tahingga, UX dikali FX DX. Nah, UX di sini berarti yang GX-nya kan, karena dia nilai ekspektasi dari GX-nya. Jadi UX-nya bisa GX gitu. Nah, berarti bisa kita tulis nih, sebenarnya dia itu nilai ekspektasi dari berapa sih? Ekspektasi dari ya udah 2x minus 1. Nah, berarti ya udah kita tinggal tulis aja kan. Integral dari apa coba? Nah, berarti integral dari ini batas bawahnya negatif tahingga sampai dengan tahingga. Berarti UX-nya bisa kita langsung ganti ya. Jadi 2x minus 1 dikali fx dx. Nah, kenapa saya tulis fx dulu gitu kan? Kenapa nggak langsung? Jadi fx-nya itu x kuadrat per 3 gitu kan, di sini ada. Nah, tapi nanti dulu kita lihat batas-batasnya nih. Dia itu kan dari min tahingga menuju tahingga nih. Tapi di tengah-tengah kan ada juga kan yang ini nih. Min 1 sama 2. Jadi bisa kita pecah kan. Berarti dia itu misalnya nih. Berarti batasnya minus tahingga sampai dengan berapa? Kita lihat di sini ada min 1 sama 2. Berarti yang kecil dulu, minus 1. Berarti kan 2x min 1 ini dalam kurung ya, dikali fx dx ditambah integral dari min 1 ya sampai dengan berapa?
sampai dengan 2. Gitu kan, ini. Lihat ini aja. Berarti 2x minus 1 dikali dengan fx dx. Ditambah ya, tambah lagi. Berarti 2 sampai dengan tak hingga. Nah, ini untuk dipecahkannya jadi gini kan. Ya udah sama 2x minus 1. Kemudian fx dx. Nah, di sini kan bisa kita kerjakan nih. Untuk apa nih? Kalau batasnya negatif tak hingga menuju min 1 itu berapa coba? Nah, bisa lihat di sini. Dia itu kan 0, fx-nya itu 0 ya. Untuk x lainnya. Berarti untuk selain negatif 1 sama 2 itu 0 fx-nya. Berarti kalau dia 0, ya dikali 0, dikali sesuatu ya, dia bakal 0 sih sebenarnya. Boleh nggak langsung 0? Boleh dong. Ditambah. Nah, ini kan nggak 0 nih. Kalau fx-nya adalah batasnya min 1 sampai 2, ya udah ini x kuadrat per 3 gitu. Jadi itu min 1 sampai 2, 2x minus 1 dikali fx-nya adalah x kuadrat per 3 dx ya. Nah, berarti ditambah. Nah, ini berapa? Ini juga 0. Kenapa? Karena fx-nya bakal 0. Karena dia 2 sampai dengan tak hingga. Nggak ada kan di sini? X lainnya itu adalah 0. Berarti selain ini adalah 0. Tulis saja 0. Nah, berarti kita sebenarnya tinggal nyari integral dari ini kan. Nah, kita di slide selanjutnya aja ya. Ayo kita kerjain aja nih. Berarti dia itu integral dari batas bawahnya negatif 1 sampai 2. Dari berapa? 2x minus 1. Berarti x pangkat 3 oh enggak x pangkat 3 ya. X pangkat 2. X pangkat 2 per 3. X pangkat 2 per 3 dx. Coba kita buktikan dulu. Biar nggak salah. Oke, bener ya. Nah, berarti ya udah kita tinggal kerjain aja nih. Sebelum kita kerjain boleh nggak? Maksudnya sebelum kita integralin boleh nggak kita kali ke dalam dulu kan? Nah, berarti didapat min 1 sampai 2 integralnya. Ini kali ini berapa? Berarti 2 per 3. X pangkat 3 ya. Dikurangi ini berapa? Jadi x kuadrat per 3 dx. Nah oke, kita tinggal integralin aja nih. Yang namanya integral, pangkatnya nambah 1. Nah, berarti ini tulis 2 per 3. X pangkat berapa? Pangkat 4. Pangkatnya taruh di bawah gitu. Nah, gitu. Dikurangi. Berarti ini X pangkat berapa? Pangkat 3. Karena di bawah udah ada 3, jadi kali pangkat ini kan 3. Nah, gitu aja. Berarti dengan batasnya itu adalah negatif 1 sampai dengan 2. Nah, ini kita rapikan dulu. Berarti 2 per berapa sih? Kalau coret-coret berapa? Dapat 1/6 ya. 1/6 X pangkat 4. Kita kurangi dengan berapa nih? 1/9 X pangkat 3. Masukin 2. Berarti 1/6 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1/9 dari berapa nih? 2 pangkat 3 dikurangi ya. Jangan lupa dalam kurung, karena ini ada lebih dari penjumlahannya lebih dari 1. Negatif 1 masukin ke sini. 1/6. Negatif 1 pangkat 4 dikurangi 1/9. Negatif 1 pangkat 3. Nah, berarti bisa kita kerjakan di sebelah sini kan. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 3 aja 8. Berarti 16. Tulis aja. 16/6. Dikurangi. 2 pangkat 3 8. Berarti 8/9. Nah, gitu kan. Kita tinggal dikurangi ini. Masuk ke logo ya. Berapa nih? Negatif pangkat genap itu pasti positif ya. Berarti 1/6. Kurangi dengan negatif pangkat ganjil itu negatif. Jadi dijumlah nih. 1/9. Nah oke, kita tinggal kerjain aja nih. 16 kalau dibagi 2 kan dapat 8. 6-nya kalau dibagi 2 dapat 3. Minus 8/9. Dikurangi ini berapa nih? Ini bisa langsung ya. 6 kali 9, 54. 9 tambah 6, 5, 15. Nah ini udah dapat. Nah yang ini, karena dia 9, ini kasih 3. Berarti atas juga kasih 3. 3 kali 8 itu 24. 24 kalau kita kurangi dengan 8 berapa? 6. 16 berarti 16/9. Terus dikurangi dengan 15/9.
54. Nah, biar sama 54, 9-nya dikali berapa? Dikali 6 ya. 16 juga dikali 6. 16 kali 6 berapa? Ayo. 6 kali 6, 36. 3 berarti 96 ya. 96. Bawahnya itu 54. Kalau kita kurangi dengan 15 berapa nih? Ayo. Nah, berarti kita bagi 27 aja ya. 27 bagi 27 berapa nih? 3 ya. Dapat 3. Ini dapat 2. Nah, berarti jawabannya adalah 3/2. Nah, karena soalnya minta dengan lebih dari satu cara, kita kerjain dengan cara yang lainnya. Apakah hasilnya sama? Dan tentu harusnya sama ya. Nah, di sini kita langsung aja nih. Nah, untuk cara lainnya, kita gunain sifat ya. Sifat dari nilai ekspektasi ya. Ekspektasi. Nah, sifatnya itu kayak gimana? Jadi, kalau misalnya kita tadi soalnya itu kan ekspektasi dari 2x minus 1. Nah, ini tuh ternyata bisa dipecah. Gimana? Jadi, E dari 2x dikurangi dengan ya E1 gitu. Nah, berarti E dari 2x kan tadi integral apa tuh? Ya, integral dari misalnya tadi kan negatif tahingga sampai dengan tahingga dari kalau misalnya tadi ini kan 2x fx kan, fx dx gitu. Ini kurangi 1 aja kan. Nah, tadi fx-nya berapa? Fx-nya itu kan x kuadrat per 3 kan, dx nih. Nah, ini tuh ya udah kita kerjain yang ini kan. Nanti kurangi 1, apakah hasilnya sama? Nah, di sini kalau kita tadi gambarkan kayak gini ya, udah jelas ya, dia pasti 0, berarti tinggal nyari ini aja kan, yang tengah-tengah. Nanti kita langsung aja nih, karena tadi kita udah tahu. Berarti integral batasnya negatif 1 sampai 2, berarti 2x dari berapa nih fx-nya? X kuadrat per 3 dx gitu ya. Jadi udah ngerti ya, kita nggak usah lagi minta hingga sampai dengan ini 1, terus 2 sampai dengan tahingga. Gak usah tulis ya, karena dia 0. Kurangi 1. Berarti dia itu kali ke dalam dulu nih. Berapa nih? Berarti X pangkat 3 ya. 2/3-nya boleh nggak? Keluarin. 2/3. Integral dari min 1 sampai 2. Dari X pangkat 3 dx kurangi 1. Nah, berarti integral nih kita kerjain 2/3-nya di luar dulu ya. Nah, berarti kan X pangkat 4 taruh 4-nya bawah dengan batas negatif 1 sampai 2. Nanti hasilnya kurangi 1. Nah, berarti dia itu akan menjadi 2/3. Nah, berapa nih? Masukin 2, berarti 2 pangkat 4/4. Iya nggak? Per 4 ya. Terus kita kurangi dengan negatif 1 pangkat 4/4. Nanti hasilnya kita kurangi 1. Ini berapa? 2/3. Nah, ini berapa nih? 16/4. 16/4 kan 4. Nah, kita kurangi dengan ini berapa? Seperempat. 1/4. Nah, atau kita 4-nya nggak usah tulis ya. Jadi 16/4 aja biar aman kan. 16/4. Nah, berarti dia itu akan menjadi berapa nih? 15 ya. 15/4. 2/3 dikali 15/4. Coret-coret dapat 5. Coret-coret dapat 2. Nah, berarti 5/2 nih. Berarti kita kurangi dengan 1. 5/2 kurangi 1. Satunya itu 2/2. Berapa nih? 5 dikurangi 2. 3. 2 ya 2. 3/2. Sama nggak dengan yang tadi? Coba. Sama ya, 3/2. Nah, berarti benar. Ini adalah cara keduanya, menggunakan sifat dari nilai ekspektasi. Oke ya? Udah jelas ya? Kita lanjut deh nomor terakhir. Oke, ini yang terakhir ya. Jika peristiwa A dan B saling lepas atau saling bebas, maka buktikan bahwa dua buah peristiwa A komplement dan B komplement itu juga saling bebas. Nah, ini pembuktiannya misalnya gini deh. Kita misalnya punya semesta ya. Semestanya itu berarti misalnya A gabungan B. Nah, berarti di sini bisa kita tulis pakai diagram pen ya. Di sini ada semesta, kemudian di sini ada
Misal ini himpunan A dan ini himpunan B. Dia saling lepas kan kayak gini ya. Jadi nggak ada yang irisannya gitu kan. Nah, kalau dia A dan B saling lepas, apakah A komplement dan B komplement juga saling bebas gitu ya? Atau saling lepas lah. Kalau saya enaknya lepas sih. Tapi sama aja sih. Nah, berarti gimana nih? Kita bisa coba, misalnya nih, kita definisikan A komplement itu apa artinya? Ya, semesta dikurangi A-nya dong, iya nggak sih? Semesta dikurangi A apa di sini? Ya B kan? Nah, kemudian B komplement. B komplement itu berarti semesta dikurangi B, ya nggak? Kalau semesta dikurangi B dapat apa? Ya dapat A. Nah, di sini ternyata A komplement itu sama dengan B dan B komplement itu sama dengan A. Nah, jika B dan A-nya saling lepas, ya udah terbukti A komplement B komplement juga saling lepas atau saling bebas. Ini saling bebas. Nah, gitu ya. Jadi paham gak nih? Coba kalau misal kita pakai contoh deh. Pakai misalnya semestanya itu bilangan asli ya, bilangan asli. Kemudian A-nya itu adalah bilangan genap. Genap positif dan B-nya itu adalah bilangan ganjil negatif. Bilangan ganjil positif. Nah, berarti kan kalau kita gambar, kita lihat di sini. Kalau kita gambar di sini itu kan ada semesta ya. Ada semesta. Nah, di sini yang A itu apa? Bilangan genap positif. Berarti ya udah dari 2 kan, 2, 4, kemudian 6, 8 dan seterusnya kan. Pokoknya dan seterusnya. Nah, karena dia bilangan genap positif doang. Kemudian yang B itu apa? Bilangan ganjil positif. Ya udah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kan. Nah, berarti kalau di sini kalau kita nanya A komplement itu apa? Ya berarti semesta dikurangi B-nya dong, ya nggak sih? Nah, berarti semesta dikurangi A, ya nggak? Kalau semesta dikurangi A itu apa jadinya? Ayo. Ya jadi B doang kan? Nah, kemudian lagi misalnya B komplement. B komplement berarti semesta dikurangi B. Berapa? Semesta nih. Semestanya bilangan asli. Kemudian dikurangi B. B-nya itu yang ganjil. Nah, berarti yang genap aja dong. Yang genap apa? Yang genap itu adalah A. Nah, terbukti kalau udah A, B-nya adalah saling bebas, maka A komplement dan B komplement juga saling bebas. Gitu ya. Itu gambarannya untuk soal nomor 5. Oke. Berarti untuk videonya kita cukupkan dulu di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk UASnya ya. Semangat.